Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Dejun Channel. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman yang suka horor atau misteri, video ini sebenarnya video sudah lama ya di HP yang jadul, dan kameranya kamera yang biasa, kemudian goyang-goyang, belum punya stabilizer ya, jadi goyang-goyang, mohon maaf. Nah, kita ke sana ke Tahura, ke Dago Pakar gitu ya, akan mengungkap bagaimana misteri lada di sana. Jadi masyarakat di sana, khususnya di Tahura, bahkan di Dago ya, Dago, sekitar Dago itu tidak boleh mengucapkan kata lada. Jadi kalau makan makanan yang pedas, nah dilarang makan lada. Nah, kenapa bisa dilarang mengucapkan lada? Nah, karena di sana ada sosok jin yang sangat besar sekali dan menghuni di sana sudah ribuan tahun. Karena dengan izin Allah saya tahu hal itu. Sebelum menyimak silahkan di subscribe dulu. Mudah-mudahan saya bersemangat terus untuk membuat video-video tentang religi, tentang edukasi maupun tentang misteri. Silakan disimak ya videonya. Kami mengunjungi sebuah objek wisata yang sudah terkenal di Kota Bandung, yaitu Dago Pakar ya, atau Tahura Taman Hutan Raya Kota Bandung ya, yaitu Dago Pakar. Nah, sebetulnya kalau orang-orang yang punya kelebihan baik dari rasa maupun penglihatan, itu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Dan di sini, di sekitar Dago Pakar, itu semua orang tidak boleh mengatakan lada. Kenapa tidak boleh mengatakan lada? Karena di Dago Pakar ini ada satu sosok jin yang sangat besar, yaitu yang bernama Mbah Lada. Nah, Mbah Lada ini dia adalah jin yang sudah menghuni di sana ribuan tahun ya. Pernah ngobrol dengan saya itu sudah ribuan tahun. Yaitu ketika Bandung masih dikeem, atau Bandung itu masih tenggelam oleh air. Danau Purba disebutnya ya. Nah, kemudian dia sudah lama di sini dan tinggalnya ya di sekitar itu, di sekitar Dago. Nah, kalau orang-orang mengatakan lada berarti dia akan terpanggil karena namanya adalah Mbah Lada. Kenapa ada orang yang kalau ngomong lada itu biasanya kata dia ya, orang yang ngomong lada pasti akan sakit, minimal panas dingin lah gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Kalau ada yang ngomong lada, dia merasa kepanggil. Akhirnya dia datang pada orang itu, mendekatinya. Nah, seperti itulah intinya gitu ya. Makanya masyarakat di sekitar sana tidak boleh berbicara atau ngomong lada. Makanya ketika makan sambal itu tidak boleh lada ya, tetapi hanet dalam bahasa Sunda, atau panas ya dalam kalau makan pedas itu panas lidahnya itu. Jadi tidak boleh berbicara lada. Nah, kemudian setelah kita masuk ke hutan raya di sana, sebetulnya hutan raya itu sangat luas sekali ya. Di Kota Bandung itu di Dago Pakar. Nah, kita akan masuk ke dalam gua Belanda. Nah, kalau orang yang sensitif itu masuk ke gua Belanda itu akan muntah-muntah. Sama sebetulnya seperti saya juga, ketika masuk itu ingin muntah sebetulnya karena bau darah yang sangat pekat, sangat kuat sekali ketika masuk ke dalam gua ini. Karena dulu gua ini kan tempat jadi penjara ya, penjara untuk para pejuang orang-orang Indonesia yang dipenjara di bawah di guha-guha yang sangat sempit ini.
Mereka kan ada yang meninggal, ada yang meninggal karena kelaparan, karena disiksa, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ketika masuk, aduh, tidak kuat sekali, bau darah sekali gitu ya. Namanya jin itu sangat suka menempati tempat-tempat yang dulunya ada bekas pengaruh-pengaruh dari kekejaman zaman dahulu. Apalagi ada yang sampai berkorban di sini, meninggal di sini, dan mereka itu jin itu suka-suka sekali tinggal di tempat-tempat yang seperti ini. Apalagi ini sangat lembab sekali. Dan ketika masuk ke dalam gua, di sana ada gua di dinding ini ada yang berlubang ya. Yang berlubang itu misalnya ada sosoknya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 itu kakinya pada dirantai semuanya, itu kasihan sekali ya. Kasihan sekali mereka dirantai, dan itu sampai menunggu walau alam itu ya, menunggu mungkin orang yang bisa mendoakan mereka semuanya. Itu kasihan sekali ya, sebetulnya mereka berdiri terus di sana seperti menunggu seseorang. Nah, oleh karena itu kalau kita masuk kemanapun harus menjaga sikap, menjaga perbuatan kita, jangan sampai mereka itu terganggu. Nah, ini nih lubang yang ini nih. Nah, lubang itu di sana ada 5 sosok ya, 5 sosok yang sudah lama tinggal di sana. Sebenarnya tiap ruangan juga ada ya, tapi yang paling dominan ini yang jarang terjamah oleh orang-orang manusia. Nah, aktivitasnya apalagi itu malam hari, malam ketika maghrib terus malam. Nah, disinilah aktivitas makhluk-makhluk halus akan keluar di sini. Kalau yang mau mencoba untuk uji nyali ya silakan saja, tetapi kita harus menjaga sikapnya. Nah, itulah teman-teman sekalian ya, video tentang misteri lada. Jadi kesimpulannya kalau kita kemanapun ya, mau ke hutan, mau ke tempat yang angker dan lain sebagainya, nah kita harus menjaga sikap, tidak boleh sombong, tidak boleh ingin mereka menampakkan diri, apalagi kita mengundang mereka atau menantang mereka, itu tidak boleh. Karena mereka punya kehidupan sama seperti kita, mereka juga tidak ingin diganggu. Kalau kita masuk ke kawasan yang seperti itu, hutan, gua atau apapun, maka sikap kita itu harus dijaga. Dan kita yakin bahwa dalam Al-Quran bahwa hal yang gaib itu pasti ada, alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa kita sebagai umat Islam harus mengimani kepada hal-hal yang gaib. Demikian videonya sebagai pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.